bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam acara dengar pendapat di Komisi 11 DPR RI di bulan Januari 2023 tahun ini, NIM perbankan di Indonesia ini dianggap tertinggi di dunia dan di akhirat. Oke guys, saya yakin kalian kenal tokoh yang satu ini. Siapa yang nggak kenal Bill Gates? Tapi kalian tahu nggak bagaimana dia bisa melesat jadi orang terkaya di dunia? Apakah gara-gara kesuksesan Microsoft Windows? Well, saya mau share sesuatu fakta menarik. Dan itu adalah stock split. Stock split pada dasarnya adalah sebuah aksi korporasi di mana perusahaan menambah jumlah saham beredar di pasar tanpa adanya peningkatan modal perusahaan. Dengan demikian total equity perusahaan tetap. Untuk menjelaskannya, saya kasih ilustrasi. Misalkan ada saham XYZ, harganya Rp10.000 per lembar saham. Pada saat X date, Anda terkejut karena saham XYZ yang Anda miliki harganya tiba-tiba jadi Rp5.000 per lembarnya. Anda kaget. Waduh, rugi besar dong, rugi 50%. Tapi tunggu dulu, untuk setiap lembar saham yang Anda miliki sekarang, jumlahnya jadi 2 kali lipat. Dengan demikian sama sekali tidak ada kerugian yang Anda alami, namun juga belum ada keuntungan yang Anda peroleh. Perhatikan ya, saya menggunakan kata belum ada, bukan tidak ada. Secara psikologi saham XYZ yang mula-mula diperdagangkan pada Rp10.000 per lembar tadi nampak jadi murah karena kelihatannya terdiskon 50%. Hal ini membuat pasar menjadi antusias atas saham ini, dan jika perusahaan bisa menjaga kinerja laba operasional per lembar sahamnya, maka saham akan kembali ke harga sebelum split alias Rp10.000. Dan karena itu kalian berpotensi mengalami keuntungan 100%. Logikanya kalau Anda lihat produk yang keren kayak handphone atau kamera atau produk apa aja gitu, tiba-tiba harganya diskon 50% dan Anda saksikan live di IG Reels atau TikTok. Anda buru-buru langsung ke marketplace buat berburu produk tersebut kan? Lihat terus apa hubungannya sama Bill Gates? Oke, coba perhatikan. Tanggal 21 September 1987, Microsoft stock split 1 jadi 2. Saham kemudian kembali naik ke harga sebelum split. Udah untung 100% tuh. Tanggal 21 April 1990, stock split lagi 1 jadi 2. Kembali lagi naik ke harga sebelum split. Tahun depannya split lagi 2 jadi 3 di bulan Juni 1991. Tahun depannya Juni 1992 lagi-lagi split lagi 2 jadi 3. Dan ketika balik lagi tahun depannya split lagi 1 jadi 2. Tahun depannya split lagi 1 jadi 2 dan tahun 1998 split lagi 1 jadi 2 dan tahun 2003 lagi-lagi split lagi 1 jadi 2. Bayangkan 7 kali split dalam 10 tahun. Siapapun orangnya modal awal misal 1 juta, setiap kali split jadi 2 juta. Maka dalam kasus Microsoft yang terjadi adalah modal awalnya dikali 2, dikali 2, dikali 1,5, dikali 1,5, dikali 2 lagi, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Itu total jadinya 144 kali lipat. Nah, pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari Bill Gates ini? Kalau ada perusahaan yang pertumbuhan penjualan dan laba operasionalnya bagus, kemudian stock split, maka itu adalah peluang yang bisa kita pergunakan untuk investasi. Di Bursa Efek Indonesia ada beberapa perusahaan yang pernah melakukan stock split. Salah satunya adalah BCA.
Tercatat BBCA sudah melakukan 4 kali stock split sejak 2001 hingga 2021. Stock split pertama BCA dilakukan pada tanggal 15 Mei 2001 dengan rasio 1:2 dan harga open BCA tanggal 15 Mei 2001 sesudah stock split adalah 44. Artinya harga sebelum stock split adalah 88. Hanya butuh waktu 8 bulan saja harga BCA sudah kembali ke level 90 di Januari 2002. Harga ini adalah harga adjustment ya, sudah di-adjust. Bukan harga realnya pada waktu dia split. Bila seorang investor melakukan pembelian saham tersebut sebelum stock split dan masih dipegang, maka investor tersebut sudah melipat gandakan keuntungannya, untungnya 100%. Stock split kedua BCA dilakukan pada tanggal 8 Juni 2004 dengan rasio 1:2. Dengan harga open saat itu 175, berarti harga sebelum stock split adalah 350. Lagi-lagi ini adalah adjustment, data saya ambil dari charts yang sudah di-adjust harganya. BCA hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun untuk berhasil kembali ke level harga sebelum stock splitnya. Stock split ketiga BCA dilakukan pada tanggal 28 Januari 2008 dengan rasio 1:2. Dengan harga open saat itu 700, maka harga sebelum stock split adalah 1.400. Dan kali ini BCA memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun untuk kembali ke level 1.400. Stock split terakhir BCA adalah tanggal 13 Oktober 2021 dan saat itu BCA diperdagangkan pada harga 37.000 per lembarnya. Dan karena dinilai kurang bersahabat bagi investor retail, maka stock split 1:5 pun dilakukan. Hingga saat ini BCA masih belum kembali ke level harga sebelum stock split. Oke. Perhatikan ya, ketika suatu emiten memutuskan untuk melakukan stock split, tidak serta-merta harga emiten tersebut pasti akan kembali ke harga sebelum stock splitnya. Ujiannya adalah apakah emiten tersebut bisa mempertahankan kinerjanya berdasarkan earning per share-nya. Dengan stock split 1:2 atau jumlah saham beredar menjadi 2 kali lipatnya, akibatnya earning per share atau EPS akan menjadi setengah dari EPS mula-mula. Emiten harus bisa menumbuhkan kinerja operasionalnya hingga earnings per share atau EPS-nya kembali lagi ke kinerja sebelum dia split. Jika berhasil, maka potensi saham kembali ke harga sebelum split akan menjadi semakin besar. Nah, saat ini salah satu dari 4 bank besar di Indonesia, di IHSG, BNI akan melakukan stock split. Dari data RTI, jika kalian membeli saham BBNI pada tanggal 9 Oktober 2023, yaitu tanggal cum date dan di hold sampai penutupan, maka efektif tanggal 10 Oktober 2023 nanti, tanggal X date, saham yang dibeli tersebut akan stock split dengan rasio 1:2. Misalnya pada penutupan 9 Oktober 2023 nanti, BBNI diperdagangkan pada harga 12.000. Maka efektif tanggal 10 Oktober 2023, harga BBNI akan menjadi 6.000. Dan jumlah lot yang dimiliki akan dikalikan 2. Nah, sekarang ayo kita lihat data-data Bank BNI ini. Sejak pandemi di tahun 2020, kinerja BBNI baik dari revenue maupun laba operasional terus bertumbuh. Rasio modal inti utama 16,1%, rasio modal inti 17,6%, dan rasio KPMM 19,3%. Menunjukkan ketangguhan permodalan BBNI terhadap berbagai risiko yang dihadapinya. Return on equity 2022 16,4%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 10,4%, dan NIM atau net interest margin 4,8%. Net interest margin atau NIM adalah selisih pendapatan bunga yang diperoleh bank dari pinjaman yang diberikan dikurangi beban bunga yang dia harus bayar kepada deposannya, dibagi total aktiva produktif bank tersebut.
NIM 4,8% adalah lebih tinggi dibandingkan NIM rata-rata industri perbankan di tahun 2023 sebesar 3,3%. Lebih tinggi dibandingkan NIM rata-rata industri perbankan di Asia Tenggara. Saya sudah menjelaskan dalam video sebelumnya bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam acara dengar pendapat di Komisi 11 DPR RI di bulan Januari 2023 tahun ini, NIM perbankan di Indonesia ini dianggap tertinggi di dunia dan di akhirat. Rasio kasa atau current account dibagi saving account BBNI berada di level 72,9%. Apa tuh artinya kasa 72,9%? Itu artinya dari total dana pihak ketiga berupa tabungan, deposito, giro, pinjaman, ada 72,9% yang berasal dari giro dan tabungan yang oleh bank diberikan bunga sangat rendah alias seikhlasnya. Dalam dunia perbankan ini dikenal dengan istilah sumber dana murah. Kemudian lihat LDR atau loan to deposit ratio BBNI. Besarnya 84,2%. Artinya ada 84,2% dana pihak ketiga yang disalurkan BBNI sebagai pinjaman kepada debiturnya. LDR antara 80 hingga 90% itu adalah kondisi ideal. Yang terakhir coba perhatikan NPL. Non-performing loan neto BBNI itu hanya 0,5%. Artinya semua yang pinjam duit di BBNI itu lancar bayar semua. Ya. Ada banyak orang yang menabung atau kreditur yang rela dibayar bunga rendah, dan ada banyak orang yang meminjam atau debitur yang rela dibebani bunga tinggi dan mereka rajin bayar, nggak ada macet. Pertanyaan saya adalah, Anda pilih jadi penabung atau peminjam? Dari keduanya, mana yang lebih diuntungkan? Jawabnya adalah yang paling diuntungkan ya pemilik banknya. Karena itu, kalau saya pilih alternatif yang ketiga, jadi pemilik bank. Caranya gimana? Ya tinggal beli sahamnya. Bagaimana dengan valuasi bank BBNI? BBNI saat ini diperdagangkan pada 1,39 kali nilai buku atau book value-nya. Dan nilai buku atau book value adalah nilai aset suatu perusahaan yang dinyatakan dalam pembukuan. Nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi, depresiasi, atau penyusutannya. Nilai buku juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud atau liabilities. Di tahun 2010, BBNI pernah mencapai harga 2,13 kali nilai bukunya. BBNI jelas merupakan salah satu aset yang menarik untuk investasi. Menariknya lagi, pada TIMO Quantitative Trading System yang saya gunakan, BBNI sudah memberikan sinyal beli sejak 21 Agustus 2023 dengan 3 piksel hijau pertama kalinya sejak upgrade. Harga penutupan saat itu adalah Rp9.125. 2 minggu kemudian pada tanggal 4 September 2023, TIMO kembali memberikan sinyal beli dan kali ini sinyal terkuat TIMO yakni Hawk One detected. Harga penutupan saat itu Rp9.450 per lembar. Pada saat video ini dibuat, harga BBNI sudah diperdagangkan pada level Rp10.375. Jika beli pada 21 Agustus 2023 lalu, sinyal beli pertama, maka saat ini sedang floating profit 13%, dan jika beli pada 4 September 2023 sinyal Hawk One detected-nya, maka saat ini sedang floating profit 9,8%. Anda ingin belajar memilih saham untuk investasi atau bahkan sekaligus pengen coba trading saham di Bursa Efek Indonesia, mulai dari memilih saham sampai menentukan target profit dan stop loss menggunakan TIMO Quantitative Trading System yang saya pakai, kunjungi website www.tradingkilat.com.
Trading Kilat akan menyelenggarakan sebuah webinar di mana saya akan hadir untuk mendemokan Timo khusus untuk Bursa Efek Indonesia kepada Anda. Registrasi dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui website www.tradingkilat.com. Oh ya, tersedia 50 buah voucher IDX 50 yang bisa Anda pergunakan untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta trial access Timo IDX Quantitative Trading System khusus untuk Bursa Efek Indonesia. Bagaimana dengan aset kripto, saham Bursa Amerika hingga Forex? Tenang, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini, aktifkan alertnya karena nantikan video bagian berikutnya di mana saya juga akan menjelaskan bagaimana memilih saham Amerika, aset kripto, dan Forex. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.